Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 18. Jawaban Zira membuat Sultan Haki syok tidak percaya. Are you kidding me? Apakah kamu bercanda? Tanya Sultan Haki bingung. Zira menggelengkan kepalanya dan mengatakan kembali jawabannya. Yes, I will, ujar Zira lagi. Oh tidak, teriak Sultan Haki kegirangan yang membuat Triple Z menolak dan berlari ke arah Zira dan pria itu. Uncle kenapa? Tanya Zin. Uncle akan jadi papa kalian, sahutnya senang. Asyik, teriak ketiganya dan memeluk pria itu dengan sangat erat. Zira menangis menyaksikan itu semua. Berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Triple Z kembali bermain ke pinggir pantai. Sultan Haki masih berada di dekat Zira, memandang wajah calon istrinya. Saya akan mengabari raja, ujarnya senang. Tunggu. Pria itu menghentikan langkahnya. Ada apa Zira? Awak tak senang dengan ini semua? Ujarnya bingung. Duduklah, saya mau bicara dengan kamu, ujar Zira. Pria itu kembali duduk di kursi kayu yang tadinya dipakainya untuk berbaring. Saya mohon maaf, jika ucapan ini akan membuat kamu kecewa. Ujarnya sembari menatap pria itu. Saya belum mencintai kamu, jadi harap mengerti. Pria bernama Sultan Haki tersenyum. Tidak ada rasa kecewa ketika mendengar pengakuan Zira. Saya tahu Zira, awak belum mencintai saya. Tidak mudah mencintai pria yang baru kenal beberapa minggu ini. Apalagi di hati awak telah ada nama Ziko. Sangat susah untuk menempatkan hati kamu untuk pria lain. Tapi dengan begitu saya senang karena awak telah memberikan diri awak kesempatan untuk menerima orang lain. Ujarnya dan mengecup punggung tangan Zira dan berlalu. Dia berlari kecil mencari penasihatnya, memerintahkan pria itu untuk mengabari kerajaan. Zira, kenapa dengan Sultan Haki? Dia terlihat sangat senang, tanya Nyonya Amel bingung. Aku menerimanya, Ma, sahutnya pelan. Nyonya Amel mencari jawaban dari ucapan barusan dengan menatap mata indah di depannya. Iya, Ma, sahutnya tapi dengan mata yang berkaca-kaca. Sayang Mama, maafkan Mama karena mendesak kamu untuk menerima lamaran Sultan Haki. Mama hanya ingin kamu dan anak-anak bahagia. Nyonya Amel memeluk Zira dengan erat. Tidak, Ma. Aku sudah memikirkan ini. Memang benar yang Mama katakan. Anak-anak membutuhkan sosok papa. Ujarnya menangis dalam pelukan Nyonya Amel. Wanita parubaya itu tahu perasaan Zira sangat terluka karena mengkhianati cintanya Ziko. Tapi dia melakukan ini dengan alasan yang kuat, yaitu cucu-cucunya. Mama yakin Ziko akan setuju dengan keputusan kamu. Zira hanya tersenyum tipis. Hati kecilnya menolak untuk menerima pria itu, tapi tetap dilakukannya untuk ketiga anaknya. Sultan Haki kembali menghampiri Zira dan Nyonya Amel yang ada di pinggir pantai. Zira, kapan awak ada waktu untuk lamaran? Tanya Sultan Haki sembari memegang ponselnya. Zira dan Nyonya Amel saling pandang. Apa tidak terlalu cepat? Tanya Zira. Raja nak jumpa dengan awak dan Triple Z. Jika awak bersedia dan ada waktu, next week Raja dan Ratu akan datang ke sini untuk melamar awak, sekaligus menentukan tanggal pernikahan kita, sahutnya. Zira kembali menoleh ke Nyonya Amel. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya, yang berarti keputusan ada di tangan Zira. Baiklah, minggu depan saya ada waktu, sahut Zira sembari menghembuskan nafasnya secara kasar. Sultan Haki kembali mengabari berita itu ke orang tuanya. Pihak kerajaan sangat senang ketika mendengar berita itu. Menik dan Cinta duduk di beranda, dan Kevin telah pergi untuk mengurus bisnisnya sendiri. Sebuah taksi berhenti tepat di depan rumah Kevin dan Menik. Jessie dan Nyonya Paula turun dari taksi. Seperti biasa, dia membawa tentengan di tangannya. Hai Cinta, sapa Jessie. Cinta terlihat takut. Dia memeluk kaki Menik ketika melihat sosok Nyonya Paula. Hai Cinta, Oma bawa pakaian baru untuk kamu. Nyonya Paula ingin memeluk cucunya, tapi Cinta keburu kabur berlari ke kamarnya. Cinta kenapa takut? Tanya Jessie bingung dan ikut menyusul keponakannya. Nyonya Paula mau masuk, tapi Menik menghadang langkahnya. Ma, kenapa Mama membalikkan cerita ke Kevin? Tanyanya. Menik, jangan halangi langkah Mama. Nyonya Paula menggeser badan menantunya. Karena Mama kami bertengkar, teriak Menik. Wanita parubaya itu kembali menghampiri menantunya. Seharusnya Mama yang marah. Karena kamu, Kevin tidak mendapatkan anak pertama laki-laki. Nyonya Paula menuding menantunya. Mama seperti orang tidak punya agama, serunya. Apa maksud kamu? Nyonya Paula marah.
Kalau Mama memahami, pasti Mama tahu kalau anak itu dari Tuhan. Dan yang menentukan juga Tuhan, bukan manusia, seru Meni. Jessie yang ada di kamar mendengar pertengkaran itu semua. Dia merekam kejadian itu. Kurang ajar. Sebuah tamparan mendarat di pipi Meni. Meni menahan emosinya dengan mengepalkan tangannya. Jika bukan karena Mama orang tua Kevin, pasti aku sudah membalas Mama. Menyesal Mama merestui kamu dan Kevin menikah. Kenyataannya sudah terjadi. Di dalam darah cinta mengalir darah Mama. Nyonya Paula mendorong Meni sampai terjatuh. Jessie ingin membantu, tapi dia masih merekam kejadian itu. Jangan halangi Mama, serunya dan masuk ke dalam kamar Cinta. Di dalam anak kecil itu bersembunyi di balik lemari. Cinta, Oma datang. Panggilnya dan mendapatkan cucunya. Dia menggendong Cinta dan bukan mengganti pakaian anak kecil itu, tapi ingin menggunting rambut Cinta agar terlihat seperti anak laki-laki. Meni menarik anaknya dari tangan Nyonya Paula. Keluar kamu, teriak Meni. Tidak akan Meni, berikan Cinta kepada Mama, ujarnya dengan memegang gunting di tangan kanannya. Mama, lepaskan gunting itu, ujar Meni dan Jessie. Berikan Cinta, dia harus menjadi tomboy, ujarnya. Meni menarik pintu kamar anaknya dan mengurung mertuanya di kamar itu. Buka pintunya, teriak Nyonya Paula dengan menggedor pintu kamar. Jessie, kenapa Mama seperti itu? Tanya Meni bingung. Sepertinya Mama dapat tekanan dari keluarganya di Inggris, sahutnya. Maksud kamu apa? Tanya Meni bingung. Mama mengatakan ke keluarga di Inggris kalau anak Kak Kevin berjenis kelamin laki-laki. Dan keluarga ingin melihat fotonya Cinta. Menurut aku seperti itu, jelasnya. Nyonya Paula merasa dikucilkan keluarganya. Jika cucu atau anak dari Kevin berjenis kelamin perempuan. Dan untuk mengelabui keluarganya, dia ingin menunjukkan foto Cinta berpakaian anak laki-laki dan berharap cucunya tomboy. Di dalam kamar, Nyonya Paula menghubungi anaknya Kevin. Kevin, lihat. Nyonya Paula melakukan panggilan video dan menunjukkan dirinya sedang di kamar Cinta. Mama, kenapa ada di kamar Cinta? Tanya Kevin bingung. Mama dikurung Meni. Tidak diizinkan untuk bertemu dengan Cinta, ujarnya bohong. Mama tenang, aku akan segera kembali. Kevin langsung menutup panggilan itu dan kembali ke rumahnya, tentunya dengan perasaan marah akan sikap istrinya. Melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Dalam beberapa menit Kevin telah sampai di rumahnya. Meni, teriak Kevin sembari masuk ke dalam rumahnya. Apa yang kamu lakukan? Kevin menuding istrinya. Kak, ini bukan salah Kak Meni, timpal Jessie. Kamu diam. Ini urusan kakak dengannya. Meni menatap tajam wajah istrinya. Kamu telah berani mengurung Mama, teriak Kevin. Nyonya Paula mendengarkan kemarahan anaknya dari balik pintu. Kamu keterlaluan Meni, seru Kevin. Meni meletakkan kepala anaknya di bahunya agar tidak mendengar kemarahan Kevin yang mana akan membawa efek buruk dalam psikis anaknya. Kevin ingin membuka pintu kamar anaknya, tapi Jessie menunjukkan video yang direkamnya ke Kevin. Sebaiknya kakak lihat dulu ini, ujar Jessie. Kevin melihat video itu dan pendorongan yang dilakukan mamanya ke Meni, serta perilaku mamanya ketika ingin menggunting rambut anaknya dilihatnya. Kevin menghela nafasnya. Dia telah bersalah ke istrinya. Mengembalikan ponsel itu ke adiknya dan membuka pintu kamar anaknya. Kevin, Nyonya Paula langsung memeluk anaknya. Kamu lihat perlakuan Meni ke Mama. Dia tidak pantas jadi istri kamu sayang, ujar mamanya sembari menunjuk ke Meni. Kita pulang sekarang. Kevin membawa ibunya diikuti adiknya. Tapi kamu belum memarahi Meni, tanya mamanya. Nanti aku akan memarahinya. Sekarang Mama pulang, ajaknya. Kevin mengantarkan Mama dan adiknya pulang. Di dalam perjalanan, Nyonya Paula terus menjelekkan Meni, tapi Kevin telah melihat video yang dibuat adiknya dan tidak percaya lagi dengan omongan mamanya. Sesampai di rumah, Kevin mulai menanyakan baik-baik ke mamanya. Mama ke rumahku mau lihat Cinta, tanyanya. Iya, Mama membawa baju banyak untuknya, ujar Nyonya Paula keceplosan. Baju anak laki-laki? Tanya Kevin pelan. Enggak, Mama membawa baju anak perempuan, elaknya bohong. Mama, Kevin menekan intonasi bicaranya. Sudah aku katakan ke Mama kalau anakku perempuan bukan laki-laki. Jangan ubah menjadi anak laki-laki, karena aku akan menentang Mama. Mama tidak melakukan itu, sahutnya. Kevin meminta rekaman yang ada di ponsel Jessie dan menunjukkan ke mamanya. Mama masih mau berkelit? Seru Kevin. Nyonya Paula tidak bisa membela dirinya lagi. Buktinya telah ada di depan Kevin. Kenapa Mama melakukan ini? Tanyanya. Mama melakukan ini karena desakan dari keluarga di Inggris. Mereka akan mengucilkan keluarga kita. Hanya dengan mengirim foto Cinta dengan memakai pakaian anak laki-laki akan membuat keluarga besar Mama diam, jelasnya. Tapi itu salah. Mama membohongi mereka. Lalu, Mama melakukan apa? Tanya mamanya marah.
Jelaskan kepada mereka kalau anakku perempuan. Untuk apa mengikuti peraturan dari sana kalau kenyataannya anakku perempuan, ujarnya. Kamu tidak tahu, Vin. Mama akan dikeluarkan dari keturunan opa kamu, ujarnya. Jika Mama tidak mau mengatakan ke mereka, maka aku akan mengatakan, sahut Kevin. Jangan, Vin. Pada saat menikah dengan papa kamu, tidak mudah bagi Mama untuk mendapatkan restu dari keluarga. Dan jika mereka tahu, pasti Mama akan dikucilkan lagi, ujarnya sedih. Kevin mengerti akan masalah yang dihadapi mamanya. Mama tenang, kita akan menjelaskan bersama-sama di sana, ujarnya. Maksud kamu apa? Tanya mamanya bingung. Aturan yang dibuat keluarga Mama sangat tidak bisa masuk akal. Ada ketakutan sendiri yang dirasakan sepupuku. Ketika anak pertama bukan anak laki-laki, pasti mereka juga mengalami hal yang sama dengan Mama. Jangan sampai peraturan dari keluarga membuat mereka mencari jalan pintas dengan menukar anaknya atau malah menggugurkan kandungannya ketika tahu anak yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Hal ini aku khawatirkan, jelasnya. Mengubah tradisi dalam keluarga bukan larangan, tapi mengubah tradisi itu sendiri menjadi lebih baik, bukan menjadikan timbulnya perpecahan dalam keluarga. Bersambung.